G2 Elite sama G2 Premium itu panjangnya sama. Hanya G2 Kampet aja dia pendek 20. Dorong ke depan dulu, baru kita tarik ke belakang. Baru letakkan sini. Nah, baru slide-nya kita letakkan. Nah, ini berurutan. Kenapa harus berurutan? Oke, kita peragakan bagaimana bongkar pasang senjata G2 Elite, senjata buatan negara kita sendiri, yaitu buatan Pindad. Ya, saya bangga bisa menunjukkan kepada teman-teman YouTuber, terutama yang penghobi olahraga senjata api, ya, dan kalangan TNI Polri. Senjata ini sangat membanggakan kita karena memang sudah dikenal di luar negeri. Baik, sekarang kita cara membongkar pasang, tapi spesial kali ini saya akan bagaimana membersihkan juga. Yang harus diperhatikan tuh apa saja yang harus dibersihkan. Kita mulai saja cara bongkarnya. Nah, biasanya untuk bongkar pasang senjata ini umumnya kita sering kali SOP itu dilupakan. Nah, kesalahan pertama yaitu lupa melepas magasen. Jadi kalau mau membersihkan senjata ini, lepaskan magasennya terlebih dahulu. Kemarin saya sampaikan tombolnya di sini. Magasen rilisnya lepas dulu. Nah, lepaskan dulu. Nah, setelah ini dilepaskan, baru kita masuk ke cara membongkarnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menarik slide-nya ke belakang. Seperti kita akan menegangkannya, ya, menegangkan. Jadi kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang seperti ini. Kemudian di sini ada slide pengunci. Alur tentang slide penguncinya, ya. Slide stopnya. Nah, di sini sudah posisi terkunci, ya. Baru kita akan menarik tombol yang ada di sini, ya. Nah, ini cara menarik ini, tombol ini supaya ini bisa kedorong. Ini tolong diperhatikan. Yang harus kita lakukan pada slide ini, kita dorong ke atas dulu. Nih, dorong ke atas. Nah, naikkan. Baru kita tekan di sini, tekan. Nah, tekan ini. Nah, baru kita bisa menarik ini. Nah, tunggu di sini, baru bisa ini, ya. Tarik. Kemudian letakkan pada posisi kanan, biar kita ingat, karena ini yang pertama kita ambil. Kemudian berikutnya kita slide stopnya kita turunkan. Nah, setelah diturunkan baru kita dorong ke depan. Nah, sip. Baru kita taruh yang frame-nya ini, badan senjatanya ini, letakkan di sini. Berikutnya kita akan recoil spring-nya ini. Nah, ini namanya recoil spring. Kita tarik. Nah, ingat, dalam penarikan recoil spring ini, posisi moncong yang ada di sini, ya. Ini moncongnya ada di sini. Nah, moncong ini diingat, ini berada di bawah. Jadi kalau kita letakkan posisinya begini, ini berada di bawah. Nah, yang ininya, ya. Nah, ini berada di bawah. Nah, kemudian kita letakkan. Nah, di sini, ya, berurutan. Baru kita barelnya, ya. Nah, kita keluarkan. Nah, jadi dorong ke depan dulu, baru kita tarik ke belakang, baru letakkan sini. Nah, baru slide-nya kita letakkan. Nah, ini berurutan. Kenapa harus berurutan? Agar kita lebih mengingat, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini urutannya. Sekarang kita masuk kepada sesi cara membersihkannya. Kita butuh mempunyai ini alat taktikal yang seperti ini. Nah, saya banyak ini. Nah, ini ada gun cleaner yang M-Pro 7, ini untuk semprot, ya, semprot pada bagian-bagian luarnya. Ini juga harus punya. Kemudian sikat, ya, sikat juga kita harus punya. Nah, ini yang kita butuhkan yang pertama. Kemudian kita juga membutuhkan ini. Nah, membutuhkan ini juga. Kemudian kita butuhkan ini. Nah, ini yang kita butuhkan, kita bersihkan. Sekarang kita lanjutkan pembersihannya, ya. Untuk pembersihannya, nah di sini saya punya ini harus disiapkan.
Nah, ini kasa ya, atau kain kecil untuk membersihkannya. Yang pertama kita bersihkan ini ya. Kita gunakan sedikit oli di sini, gak usah terlalu banyak ya. Nah, di sini saya buka sedikit. Nah, sedikit aja tetesan di sini ya, satu aja. Nah, di sini satu. Oke. Nah, dah. Baru kita lap di sini. Nah. Lap, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti nempel terlalu banyak debu, nanti gampang sekali nempel debu ya. Nah, ini udah langsung bersih karena memang pembersihnya atau minyaknya ini minyak khusus untuk senjata. Jadi jangan terlalu kotor. Ya, tambahkan lagi kain kasanya, jadi bersihkan lagi. Nah, ini udah pertama udah bersih. Nah, lanjut kita bersihkan ini. Nah, ini ulangi, yang ini kita semprot. Nah, disemprot bagian luarnya. Ya. Matikan nih. Nah. Sudah dibersihkan. Nah, kemudian kita lap sama ya. Nah, di situ. Oke, ini udah bersih. Baru kita masukkan sini. Nah, baru kita kepada barelnya ya. Ini barelnya. Nah, untuk barel kita harus menggunakan ini. Bagaimana cara membersihkannya? Ini udah kita semprot ya. Kita semprot di sini dalamnya. Boleh pakai oli itu bisa. Nah, itu kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita dorong ini ke depan. Nah, baru kita bersihkan. Nah, tuh. Nah, ulangi lagi sampai betul-betul bersih ya. Nah, tuh kelihatan bersih bersinar ya, bersih bersinar. Oke, ini taruh, kemudian kita lap juga pakai sisian luarnya. Oke. Selanjutnya kita membersihkan ini recoil springnya. Yang pertama kita keluarkan springnya. Nah, ini baru recoilnya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, ini cukup. Nah, tadi kan ada bekas oli nih, cukup, nggak usah diteteskan lagi, kita bersihkan di sini. Nah, ya, udah bersih di sini. Ya. Kemudian baru ini pakai penyemprot seperti ini, ya. Nah, gitu, ya. Cukup pakai ini. Nah, jangan lupa dibikin, tekan-tekan seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi agar tidak lupa. Nah, oke ini. Nah, ini berikutnya adalah premnya. Premnya bagian luarnya kita semprot. Nah, premnya kita semprot, kemudian kita lap tadi. Nah, ini bagian-bagian luarnya yang memang kotor di sini kita bersihkan. Nah, kemudian bagian dalamnya bagaimana? Nah, ini pakai ini, ya, pakai sikat ini. Cara begini, disemprot pakai ini. Nah, kemudian kita ini bersihkan di dalamnya sehingga ada rongga-rongga yang tidak masuk ke situ bisa kita bersihkan. Nah, ini udah bersih. Baru, nah ini kita juga bersihkan pakai yang tadi bekas tadi, nggak usah ditambahkan oli lagi. Oke, bersih. Itu cara pembersihannya. Nah, setelah kita bersihkan, ya, tadi kita membersihkannya secara menyeluruh. Tetap susunannya, ya, urutannya tetap seperti ini. Jadi pas membersihkan, taruh lagi di sini, ya, berikutnya ini. Jadi kita tidak lupa. Nah, sekarang kita pasang lagi. Tadi kan bongkar, sekarang pasang. Nah, ini yang pertama. Itu gunanya kita berurutan. Nah, masukkan barelnya, nih. Nah, kemudian udah ini masuk ratakan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah recoil springnya. Di sini ada majelnya, majel moncong senjatanya ini. Nah, majelnya, senjata kita masukkan sini. Nah, ingat tadi, ya, ada moncong yang di sini itu berada di bawah. Ini agak sedikit berbeda. Kalau Anda ini salah, nanti dia akan posisi miring. Sekarang saya contohkan yang salah dulu. Kalau Anda miring seperti ini, nah ini miring. Nah, Anda merasa ini benar. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, misalnya saya masukkan ini. Nah, yang terjadi adalah, nah seperti ini. Nah, rusak dia. Recoil springnya maupun barelnya akan keluar. Ini kesalahan dari pemasangan recoil springnya. Jadi kita ulangi supaya benar. Nah, supaya benar. Nah, tadi ini udah terpasang. Nah, pemasangan ini harus benar, ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ratakan di bawah ini, ada posisi yang paling bawah, letakkan di sini. Nah, itu posisi yang paling bawah di situ.
Nah, ulangi, tekan sini. Nah, yang paling bawah itu tekan situ. Nah, yang moncongnya, nah, tekan situ. Setelah itu baru kita masukkan ke frame-nya ini dengan aliran relnya itu ya, relnya itu apa, mengikuti relnya ini, mengikuti rel. Tinggal dorong ke depan. Nah, tidak ada moncong atau keluar dari recoilnya maupun barelnya. Nah, kemudian baru kita masukkan ini ya, kita masukkan ini, kita lihat. Nah, masukkan ini tuh. Nah, kenapa ini belum masuk, ini belum bisa masuk dengan rata, kita dorong ke belakang dulu ya, dorong belakang, kemudian kunci, baru kita tekan. Nah, baru dia masuk. Nah, setelah masuk baru kita slide stopnya kita tekan. Nah, baru bisa ditembakkan. Nah, aman, berarti senjata ini sudah bersih. Nah, sudah bersih, baru kita masukkan bagasannya. Untuk safety-nya jangan masukkan peluru kecuali kalau kita mau menembak. Ya, kita kosongkan, tembakan, baru kita masukkan magasinnya. Ya. Jadi kalau kita saat tidak perlu banget menggunakan peluru, jangan diisi magasin. Kecuali kita menggunakan magasin cadangan, baru dimasukkan. Tapi kalau kita tidak punya magasin cadangan, itu akan membahayakan. Ya, itu. Saya ingatkan untuk bagi mereka yang mau bongkar pasang senjata itu, perhatikan SOP-nya. Ya. Yang sering dilupakan itu adalah ketika bongkar pasang lupa lepas magasin. Dan setelah lepas magasin lupa mengosongkannya, itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian lihat situasi lingkungan. Kalau banyak orang ya jangan lakukan bongkar pasang senjata sendiri, apalagi banyak orang melihat atau anak kecil. Itu sangat berbahaya. Jadi perhatikan SOP itu juga. Jadi jangan sembarangan. Ya, nah ini hal penting, jadi harus terukur dan harus profesional orangnya. Ya, senjata ini bisa juga digunakan oleh kalangan perbakin, ya, olahraga, kalangan TNI Polri, ya, dan 9 mili tidak bisa untuk bela diri, ya, hanya untuk olahraga bisa di lapangan tembak. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bersama YouTube Agustiawan SAMH.